Malah ada yang kurang ajar naruh kepalan tangan kanannya di dagu saya. Hmm. Sambil bilang saya Zionis, Yahudi, Zionis ya. spy. Cuma saya diam aja. Karena kalau saya ngelawan pasti saya mati. Masuk sel ya 12 malam. Mungkin masuk situ sekitar jam 9-an lah. Karena kan kita diinterogasi. Iya. Keluar sel, diborgol, tutup mata, ruang interogasi dibuka, balik lagi ke sel, ditutup dulu mata sama borgol. Uang sekel saya diminta sama intelijen. Uang sekel apa itu uang sekel? Mata uang Israel. Kan saya ada di dompet saya kan. Sisa kenangan waktu ke Gaza. Untungnya nggak diperiksa Hizbullah. Kalau diperiksa Hizbullah mereka yakin kali saya mata-mata Israel. Jangankan ngomong Palestina merdeka. Kita maksa Israel cabut blokade Gaza aja nggak mampu. Jangankan ngomong Israel merdeka. Kita maksa Amerika balikin lagi kedutaan besar dari Yerusalem ke Tel Aviv, kita nggak mampu. Jangankan maksa jangankan kita pengen Palestina merdeka. Kita nggak bisa maksa Israel runtuhin tembok pemisah di tepi barat. Panjangnya 750 km dibangun sejak 2002. Itu aja nggak mampu. Gimana kita mau ngomong Palestina merdeka? Oki aja nggak mampu buat maksa begitu. Hal yang kecil, blokade dari 2007 aja nggak mampu gitu. Terus sudah ngomong awang-awang, makanya saya bilang Palestina itu cuma negara hayalan. Oke Sobat Marilog, kali ini kita agak keluar dari persoalan-persoalan di dalam negeri. Kita akan melihat perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Dan tentu yang paling banyak sekarang diceritakan adalah Lebanon. Nah kebetulan bukan kebetulan ya, dalam kaitannya dengan masalah-masalah Timur Tengah, saya punya referensi 2 orang itu di media dulu. Satu di Kompas itu Mustafa Abdurrahman, kita pasti tahu. Dan yang kedua adalah orang yang hadir di sini, yaitu Faisal Assegaf. Beliau ini baru saja balik dari Lebanon tanggal 2 kemarin dan tentu akan banyak pengalaman di lapangan yang kita mau tahu gitu. Nah, ini beliau nih. Selamat datang Faisal Assegaf. Selamat datang Bang Indra. Jadi bagaimana kemarin tanggal berapa balik ke Indonesia? Tanggal 2 saya sampai, 2 subuh. 2 Oktober. Apa pengalaman paling penting itu? Ya pengalaman paling sebelum berangkat ke sana itu berangkatnya tanggal berapa? Berangkat tanggal 20 September. Naik Turkish Airlines Istanbul. Terus dari Istanbul ke Beirut itu penerbangan 1,5 jam. Tapi Turkish Airlines dibatalkan setelah pembunuhan Komandan Hizbullah Ibrahim Akil. Akhirnya saya naik Middle East Airlines, maskapai pemerintah Lebanon. Rata-rata udah dibatalkan maskapai karena udah makin gawat perangnya kan. Ya cuma maskapai pemerintah Lebanon aja Middle East Airlines yang melayani penerbangan baik dari Jeddah ke Beirut, dari Doha ke Beirut, ataupun dari Amman ke Beirut, Dubai ke Beirut. Nah itu ataupun Istanbul Beirut. Ya. Itu sampai di Beirut naik apa? Beirut ya udah saya dijemput terus saya ke hotel. Ke hotel. Itu berangkatnya kenapa itu? Karena ingin sendiri atau? Ya emang ingin sendiri. Saya demen wilayah-wilayah perang. Karena kan saya pernah di Gaza juga, saya pernah di Libya juga, dan Lebanon saya ini yang ketiga. Ini yang ketiga? Iya, karena 2007 saya pernah ke Lebanon, sampai ke selatan, itu sampai 2007, ke Sungai Litani. Iya. Sungai Litani di perbatasan Lebanon Israel, sebelum mundur itu kan. Oke, yang kedua? Kedua ikut Dato' Tahir nyampein bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di BK. Kalau orang Inggris bilang. Ya, yang paling penting nih, kan saya telepon waktu itu pas sudah di bandara ya. Iya. Katanya, Bang, aku diculik ini, aku ditangkap ini. Siapa yang menangkap? Jadi waktu itu saya masuk ke daerah, itu kan di Beirut itu ada kawasan khusus Syiah, didominasikan Hizbullah. Syiah itu kan di Lebanon ada 2, yang punya gerakan politik maupun militer, Syiah Hizbullah dan Syiah Amal. Yang paling kuat Amal, ya? Syiah Amal. Yang paling kuat ya Syiah Hizbullah. Jadi waktu itu saya ke Dahia. Saya sebenarnya pertama ziarah
Hmm. Ziarah ke makam komandan Hizbullah yaitu Fuad Syukur. Fuad Fuad Syukur Syukur. itu tewas di Beirut sehari sebelum pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas di Teheran tanggal 30 Juli. Kalau Haniyeh kan 31 Juli. Ya dua-duanya oleh Israel. Ya. Terus juga bersebelahan dengan kuburnya Fuad Syukur itu ada makamnya Ibrahim Aqil penggantinya. Habis ziarah situ saya nyebrang tuh ke seberang jalan. Nah, jadi saya waktu itu datang ke sana itu bareng staf lokal KBRI, orang Dahia dia. Jadi namanya Dahia. Dahia itu nggak jauh dari Bandara Rafiq Hariri. Oke. Nah, saya namanya Ahmad, pakai mobil dia. Habis itu kita nyebrang jalan, masuk namanya Harik-Harik. Gitu. Saya nanya Ahmad, Mas boleh ngerekam nggak? Oh boleh. Ya udah saya ngerekam. Detik ke-16 itu dicegat. Udah langsung jatuh handphone saya, ya udah suruh parkir mobil, langsung dirampas handphone, diminta paspor. Ya udah, ya pokoknya saya udah nggak inget apa-apa lah, blank. Saya cuma zikir doang sama sholawat. Iya. Itu di apa setelah itu tuh? Ya dikelilingi lah, kira-kira belasan orang Hizbullah lah, dikelilingin. Malah ada yang kurang ajar naruh kepalan tangan kanannya di dagu saya. Sambil bilang saya Zionis, Yahudi, Zionis ya, spy. Cuma saya diam aja, karena kalau saya ngelawan pasti saya mati kan. Iya. Nah, udah, gitu. Apa seterusnya gimana sampai? Seterusnya adalah 2 jam di situ, mereka mungkin koordinasi, akhirnya dibawa ke kantor intelijen Hizbullah. Nah, itu diinterogasi di situ sejam, kemudian jemput sama intelijen militer Lebanon. Bedanya apa nih intelijen Hizbullah dengan intelijen Lebanon? Militer Lebanon kan pemerintah, kalau Hizbullah kan milisi kan, di luar pemerintahan. Ya, biar walaupun kita bisa dia lebih kuat nih, daripada pemerintah. Iya. Nah, udah dijemput 1 jam di intelijen militer, ngisi biodata, kirain saya dibebasin. Ternyata dikirim ke penjara khusus teroris di Kementerian Pertahanan Lebanon. Khusus teroris? Iya, Kak. Yang saya tahu itu dari Ahmad. Ahmad kan orang situ, jadi dia paham. Iya. Ya, terus kita juga cerita sama penghuni di sana ya. Mereka itu sejak masuk ada yang udah 50 hari, ada yang udah berbulan-bulan itu nggak boleh nelpon keluarga. Gimana tuh? Boleh dijenguk. Iya. Itu jadi ketika masuk di sana tuh saya ditutup matanya, diborgol. Pokoknya kita nggak tahu situasi luar lah. Di wilayah mana itu penjara itu berada? Kayaknya masih Beirut lah. Saya juga nggak hafal, nggak paham. Karena itu malam kan. Malam. Karena kan kita ditangkap sore, sekitar jam 5 sore. Gitu. Udah. Terus situasi selnya itu lebarnya 1,8, warnanya krem, panjangnya 3 meter. Cuma ada lampu neon panjang, nyala 24 jam, nggak ada kipas angin, nggak ada jam, jadi kita nggak tahu waktu di situ. Terus cuma ada ventilasi segede handphone. Ada ventilasi. Kita makannya itu roti khubus, roti gandum tuh yang bentuk bulat, 1 orang 1 lembar. Tapi karena rotinya udah kering kan ya, roti lama kayaknya bukan hangat. Ya, jadi saya cuma nyobek dikit aja, cuma buat 4-5 gigitan lah. Sisanya saya kasih orang-orang yang penghuni. Karena penghuni itu saya dengan Ahmad sebelumnya ada 5 orang. Jadi sama saya 7 orang. Cuma karena sempit ya saya tidurnya nyender aja di pintu sel penjara. Ada toiletnya segala macam? Nggak ada. Oh, nggak ada jadi toilet? Kita cuma jatah itu ke toilet tuh mau mandi, mau buang air kecil, buang air besar hanya sekali pagi doang. Pagi aja? Pagi aja. Dan kita cuma pakai seragam penjara yang saya cium juga kayaknya nggak pernah dicuci. Jadi udah dipakai berkali-kali juga taruh aja. Itu udah bau banget. Warnanya apa itu? Warna merah, nggak nyerap keringat, sama celana pendek hitam, itu pun juga ada bolong di bagian belakangnya. Saya pakai ya. Udah. Jadi saya sholat juga tayamum doang sama, ya untuk pertama kalinya sejak Akil balik sholat dengan celana pendek. Celana pendek? Iya, jadi di atas lutut kan, kalau itu kan nggak boleh kan, harus di bawah lutut, aurat laki-laki kan. Untuk aurat, ya udah. Iya, tapi kan laki-laki semua di sana. Iya, laki-laki semua. Iya. Yang lain pada buka baju, saya nggak biasa. Jadi saya nggak buka baju dan saya nggak minum semalaman. Karena takut ke toilet, saya kan nggak biasa kencing di botol aqua kan. Kalau mereka pada kencing, yang lain. Kalau saya enggak. Minuman juga dikasih? Cuma 2 liter untuk 7 orang sehari. 2 liter? Jadi dikasih pagi, baru besok pagi lagi dikasih. Nggak minum kenapa? Ya, takut kencing. Supaya nggak. Ya, supaya nggak kebelet kencing lah. Oh, nggak kebelet kencing. Ya, udah. Itu Ahmad juga ditangkap? Ahmad minum, tapi dia nggak makan. Oh, dia minum tapi nggak makan. Kalau saya dibalik, saya makan tapi nggak minum. Berapa lama tuh di sana? Ya, saya baru keluar besok malamnya. Jadi kira-kira masuk di penjara itu jam 12 malam.
Ya, masuk sel ya 12 malam. Mungkin masuk situ sekitar jam 9-an lah. Karena kan Hmm. kita diinterogasi. Iya. Keluar sel, diborgol, tutup mata, ruang interogasi dibuka, balik lagi ke sel, ditutup dulu mata sama borgol. Jadi masuk sel, habis itu keluar Pertama lagi. interogasi dulu. Interogasi dulu. Interogasi, udah gitu selesai. Adalah 3 kali interogasi malam itu sebelum kita masuk sel. Oh, bolak-balik berarti? Oh, Enggak. pindah-pindah? Dari ruang ke ruang. Dari ruang ke ruang? Iya. Baru masuk sel? Baru masuk sel, sekitar jam 12 lah mungkin, karena emang nggak ada jam, kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu apa-apa juga. Tidur di dalam, panas ya? Wah, gerah banget, orang nggak ada kipas. Ya, pertama kalinya lah di penjara, tapi jauh banget di Libanon. Ya artinya, nah kemudian keluarnya, apalagi yang terjadi setelah keluar? Ya keluar kita sekitar mungkin habis Isya kali keluar ya. Ya. Habis Isya udah malam, kita dibawa ke bawah. Karena kan itu kan komplek Kementerian Pertahanan, jadi nggak boleh sembarangan mobil masuk. Jadi diantarin dulu ke bawah. Ya. Habis itu pindah mobil Ahmad. Mobil Ahmad ya udah kita balik ke KBRI, karena kan harus lapor ke kuasa usaha kan Pak Yosi Aprizal. Oh, artinya langsung pas keluar itu nggak ada yang jemput, tapi langsung ke sana KBRI. Yang jemput telat KBRI. Sopir KBRI. Langsung dikasih lagi ke mobilnya Ahmad? Ahmad, iya. Artinya lepas begitu aja? Lepas, sudah. Lepas begitu aja kita balik ke KBRI. Oh, diserahkan semua? Iya, serahkan semua barang, tas, semua. Kita ganti pakaian dulu juga sebelum keluar penjara. Ya. Udah, gitu. Ya, semua barang-barang itu? Ya, kecuali uang sekel saya diminta sama intelijen. Uang sekel apa itu, uang sekel? Uang mata uang Israel. Kan saya ada di dompet saya kan. Sisa kenangan waktu ke Gaza. Kenangan waktu ke Gaza 2012. Kapan? 2012. Iya. Artinya itu memang uang lama ya? Uang lama. Itu 250 shekel kira-kira $80 lah kalau didolarin. $80. Iya. Itu mata uang itu kenapa diambil? Ya mereka mungkin kaget juga ada orang bawa. Untungnya nggak diperiksa Hizbullah. Kalau diperiksa Hizbullah mereka yakin kali saya mata-mata Israel. Waktu artinya ketika pertama kali tadi ya? Iya. Dompet nggak diambil? Mereka cuma ngambil handphone sama paspor saya aja. Handphone sama paspor. Iya, sedangkan tas ada di mobil, dibiarin. Nggak dicek. Itu ya kan seluruh handphone segala macam itu kan banyak sekali nomor kontak itu yang harus diperiksa untuk konfirmasi. Nggak ngecek kali. Karena di sini juga ada nomor orang Hamas, ada nomor orang Hizbullah, ada nomor Israel juga. IDF juga ada. Ada juga di sini. Ada wartawan, apalagi jurnalis segala macam ya. Iya, kita harus punya semua. Ya untuk mengkonfirmasi ya. Iya. Nah kan di albalad.co, jadi Sobat Madilog beliau ini sekarang punya website khusus albalad.co ya. Iya, khusus Timur Tengah. Ya, itu setelah tidak lagi di Tempo, itu beliau mendirikan sendiri situsnya. Ini itu kan ada beberapa laporan itu yang artinya yang di luar yang tadi yang tidak diizinkan. Apa yang selama seminggu di sana itu apa Pak Faisal? Ya banyak sih saya laporannya, tapi biasanya saya update di Twitter juga. Misalnya ada tukang jagung bakar di sana. Ya. Jadi nggak kayak di puncak aja, ternyata di Beirut pun ada tukang jagung bakar. Jauh-jauh ke Beirut ketemu tukang jagung bakar. Iya. Saya juga ketemu tentara Unifil juga yang Indonesia yang pas mau ke selatan di Beirut. Unifil, apalagi tuh? Bekas bom juga ada saya lihat. Bekas bom? Bukan. Saya saya sempat ke Dahia itu mau motret yang bekas bom siangnya itu, sore itu karena bom kan siang. Nah itu nggak dikasih. Nah dari situlah saya akhirnya ziarah. Setelah ziarah saya ke situ tapi nggak dikasih moto, ya udah. Akhirnya saya ke seberang jalan yang akhirnya saya ditangkap itu. Oh artinya begini, kalau ada bekas bom dari misalnya Israel segala macam, itu langsung bekas bom itu langsung dikelilingi sama Hizbullah dan cuma yang diizinkan yang bisa nelpon. Jadi boleh wartawan itu pas saat itu juga, tapi setelah itu diisolasi sama Hizbullah, nggak boleh lagi. Setelah selesai, udah moto-moto, udah ngerekam, udah harus. Ya karena saya lihat ada tayangan itu dia memperlihatkan ini yang khusus kalau misalnya sekolah yang kena itu langsung diberikan press conference. Tapi kalau yang lain nggak? Enggak sih, tetap boleh wartawan. Cuma kan saya datangnya telat. Bom siang, saya baru datang sore. Oke. Karena kan yang nganter saya ke situ kan Dahia itu kan saya butuh orang juga, orang lokal. Yang waktu itu lewat Ahmad. Lewat Ahmad. Iya. Berarti sampai sekarang masih ada komunikasi? Saya jarang sama Ahmad. Kalau yang lain saya komunikasi. Sama Ali Jabir. Ali Jabir itu orang Syiah amal. Orang apa? Syiah tapi amal. Syiah tapi dia amal? Iya, gerakan amal. Gerakan amal. Artinya kan dua faksi tadi kan di luarnya.
Itu dari segi mana yang lebih kerasnya nih? Sebenarnya sama aja sih. Ya. Cuma yang lebih ekstrim lawan Israel ya Hizbullah selama ini. Oke. Itu Nabih Berri kalau Amal itu. apa? Yang sekarang jadi ketua parlemen, Nabih Berri. Nabih Berri. Iya, karena kan setelah perang saudara kan Lebanon kan negara sektarian. Jadi kekuasaan legislatif eksekutifnya itu kan dibagi tiga. Bagi tiga. Presiden itu dari Kristen. Presiden Kristen. Terus kalau Perdana Menteri dari Sunni, ketua parlemen dari Syiah. Ketua parlemen dari Syiah, Iya. Perdana Menteri dari Sunni. Presiden dari selalu Kristen. seperti itu ya? Selalu begitu ya memang. Karena ya itu tadi kan perebutan saling berebut itu. Oke. Ya, setelah nyampe di Indonesia ini, apa situasi psikologisnya masih deg-degan atau masih? Enggak sih, karena kan saya setelah bebas juga saya keluar lagi. Oh iya. Liputan lagi tetap berbiasa. Iya. Ada. Ya. Setelah bebas bisa ngeliput lagi, Bisa saya tetap ngeliput. Oh, tetap memberikan liputan Tetap saya istilahnya jalan-jalan lah, lihat Beirut lah. Oke. Karena kan kalau kita liputan sebentar-bentar ada bom kita liputan, itu udah kalah lah sama media-media besar. Jadi saya banyakkan laporan pandangan mata, ngelihat ini. Iya. Artinya nggak ada kan media-media di Indonesia yang melakukan pandangan mata langsung? Nggak ada. Waktu itu cuma saya sih. Iya. Cuma saya. Itu kenapa mengambil keputusan untuk balik lagi, pulang? Pulang ya karena anak saya yang kecil cewek, dia nangis mulu suruh pulang. Iya. Saya hargain perasaannya lah. Walaupun saya juga kesel, tapi ya udahlah hargain perasaan anak. Iya. Dia belum paham kerjaan saya. Oh, bukan karena diburu atau apa? Bukan karena saya hubungan sama petinggi Hizbullah masih baik kok. Saya masih WA. Bukan. Ya itu mungkin karena salah koordinasi aja yang di kantornya nggak koordinasi ke orang lapangan ya, istilahnya begitulah mungkin. Ini karena anak ayah yang perempuan manggilnya apa? Abi. Abah. Gitu. Ya apa karena pengaruh dari anaknya ini setiap ini telepon karena nggak tahu umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun. Jadi tapi kan ada rencana lagi ke dalam kan? Ya kalau ada kesempatan rezeki lagi kita mau ke sana lagi. Gitu. Karena kan pengalaman itu kan mahal. Ya kan setelah penangkapan ini kan orang bisa aja kan. Misalnya kalau di Indonesia itu kan kalau ada ditangkap sama pihak ini sekarang dilepas itu udah dianggap ini jadi agen baru nih. Ada khawatir nggak itu? Enggak lah. Kalau saya kan profesional aja. Artinya ya sangat profesional karena kita tahu betul lah seorang Faisal Assegaf. Nah, kita lihat sekarang ke situasi yang berkembang sekarang itu baik di di Beirut, di Lebanon ya ataupun di di Gaza segala macam. Dan sekarang juga di Suriah. Itu bagaimana nih eskalasi konflik di Timur Tengah? Ya kalau kita lihat kan udah setahun. Setahun ini kan makin menegaskan kekalahan Israel atas Hamas. Kekalahan Israel atas Hamas ya? Pertama kalah secara militer, kalah secara diplomasi, kalah secara moral, terus kalah juga di level internasional. Iya. Walaupun Israel juga menang secara diplomasi maupun ya istilah di internasional ada titik tertentu dia menang. Kalah secara militer kan karena kita lihat kan ini serangan 7 Oktober tahun lalu kan dilakukan milisi. Menyerang sebuah negara superior secara militer bersama Iran. Kan kekuatan militer terbesar sekarang kan di Timur Tengah Iran sama Israel. Iya. Ini yang nyerang milisi, bukan negara. Iya. Yang secara sistem, persenjataan, dana, keuangan itu kan nggak level sama Israel jauh. Tapi bisa nembus Israel yang mitosnya itu kan negara paling kuat. Baik intelijen maupun militer. Itu 7 Oktober aja udah aib buat Israel karena bisa ditembus. Nah sekarang Hamas dibombardir dari udara terus mereka melakukan invasi. Invasi kan sebuah kebodohan buat Israel. Itu sampai setahun 3 tujuan perang yang ditetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu kan gak ada yang tercapai. Yang pertama mengalahkan Hamas, terus jihad Islam dan milisi lainnya. Karena yang perang bukan Hamas saja, ada jihad Islam, ada Brigade Mujahidin, ada Brigade Syuhada Ali, saya lupa. Ada beberapa, 7 atau 8 milisi lah yang berperang itu sebenarnya. Cuma kan yang kuat itu Hamas sama jihad Islam. Jihad Islami ya. Hamas itu sayap militernya Brigade Izzuddin Al-Qassam, jihad Islam itu sayap militernya Saraya Al-Quds. Nah itu 3 tujuan itu. Terus yang tujuan kedua yang gagal membebaskan semua sandera. Selama ini kan sandera bebas itu kan karena pertukaran.
Karena pertukaran pertukaran ya. sandera. Ya. Bukan karena Hamas ditaklukkan akhirnya semua bisa dibebaskan sandera. Itu kan masih ada 101 versinya Israel. Ya. Terus yang ketiga mendemilitarisasi Gaza. Hmm. Jadi nggak boleh ada lagi milisi di Gaza supaya tidak mengancam. Jadi nggak ada potensi lagi serangan 7 Oktober terulang. Kan itu nggak dicapai udah setahun lebih, berapa nih? Sekarang udah tanggal 10 ya. Iya, iya. Berarti udah setahun lebih 3 hari nggak ada yang tercapai. Itu udah kalah secara militer. Hmm. Terus kekalahan militer lainnya adalah ketika mereka melakukan invasi serangan darat. Ya. Israel itu terakhir melakukan invasi ketika perang 2014. Ini kan perang bukan baru, perang Gaza itu. Pertama Desember 2008 sampai Januari 2009, kemudian 2012, kemudian 2014, kemudian 2021. Nah, artinya jarak antara 10 tahun itu kan sudah banyak orang yang nggak kenal lapangannya Gaza, pasukan Israel itu kan. Apalagi Israel rata-rata yang perang itu kan para wajib militer. Wajib militer ya? Yang umurnya masih belasan kan di sana kan 18 tahun minimum buat laki maupun perempuan, laki-laki 3 tahun, wajib militernya perempuan 2 tahun. Mereka kan nggak kenal, makanya yang kita lihat itu kan rata-rata itu di-abuse, dicegat. Ya karena mereka nggak kenal lapangan, jalan ke sini ternyata udah ada Hamas. Ya karena Hamas kenal lapangan, mereka tahu nih ketika orang ada di suatu titik, dia akan gerak kemana tuh udah bisa diperkirakan. Probability-nya udah pasti Hamas bisa tahu. Algoritmanya lah istilah sosmed ya. Iya, udah tahu dia mau kemana nih, udah gampang. Jadi dicegat terus. Gampang dicegatnya. Ya karena mereka nggak tahu lapangan nih musuh nggak ketemu. Kan kita lihat video yang dirilis Brigade Al-Qassam atau Jihad Islam itu kan kelihatan, yang nembaknya kelihatan, sasaran kelihatan, meledaknya kelihatan. Sebaliknya yang dilansir IDF itu kan pasukan Israel udah jarang, nggak selain itu yang invasi yang saya ngomong di darat, itu kan mereka nembak empty room, ruang kosong, nggak ada sasaran, kelihatan kekalahannya. Terus kekalahan diplomasi kita tahu gugatan Afrika Selatan kan akhirnya keluar tuh fatwanya Mahkamah Internasional ICJ. Bahwa apa yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober adalah sebuah genosida. Itu kan kalah banget. Betul. Nah, terus kemudian juga sidang Majelis Umum PBB merekomendasikan Palestina untuk menjadi anggota tetap, merekomendasikan kepada Dewan Keamanan. Tapi kan nggak mungkin itu, ada Amerika di sini. Ada hak veto segala macam ya. Diplomasi. Nah itu udah kalah kan, artinya kan Palestina mendapat dukungan, kita tahu kan demo rame-rame. Artinya di tingkat internasional Palestina justru yang didukung, didukung lebih banyak ketimbang Israel. Tapi sebaliknya Israel di level tertentu dia menang secara diplomasi. Yang mau saya katakan begini, dari 13 negara Muslim itu ada Turki, ada Azerbaijan, Turkmenistan, Kosovo, terus saya lupa ada 13 lah. Itu tidak ada yang berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal itu tekanan penting. Karena ketika Israel bisa menggait negara Muslim, kan saya pernah nulis itu 2 target normalisasi itu Indonesia dengan Israel. Bukan normalisasi sih, pembinaan hubungan resmi itu kan Arab Saudi dengan Indonesia. Itu yang targetnya. Tapi kita lihat kayak semacam Erdogan, Presiden Turki itu kan cuma retorika aja. Tapi dia nggak berani ngambil keputusan substansial dengan memutuskan hubungan diplomatik. Padahal kalau mereka berani 13 itu tekanan buat Israel. Uni Emirat Arab juga nggak berani, Bahrain nggak berani. Padahal sesama bangsa Arab itu kan dengan Palestina. Apa kepentingannya? Kenapa nih 13 negara ini? Bangsa Arab dan nasional. Juga ada Afrika kan? Kepentingan nasional. Asia. Kepentingan nasional. Kalau buat saya sih, makanya saya tulis itu, tesis itu, Palestina Negara Hayalan, idenya 2006. Saya tulis dalam bentuk opini di koran Tempo 2008. Jadi memang Palestina itu negara hayalan. Nggak pernah ada negara yang jujur, solid, atau berani melakukan terobosan untuk membela Palestina. Apa ini karena senjata? Kepentingan nasional. Apanya? Ya beda-beda kan. Uni Emirat Arab punya kepentingan berbeda dengan Israel. Kalau saya melihat salah satunya untuk negara-negara Arab yang tinggal di gurun, itu kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan? Iya. Israel itu kan terkenal teknologi pertaniannya. Iya. Nah itu ya yang dimanfaatkan. Teknologi kesehatan. Kita tahu setelah COVID itu kan, Israel kan salah satu rumah sakit, itu ada nama rumah sakit Sheba Medical Center. Saya kenal direkturnya. Itu salah satu rumah sakit terbaik di dunia. Nomor 2 setelah John Hopkins. 6 tahun berturut-turut versi Newsweek. Rumah sakit terbaik di dunia. Artinya yang pertama, yang mereka juga bisa mengantisipasi COVID segala macam ya? Nah semacam itu. Karena saya kenal salah satu ilmuwan Israel, ilmuwan virus COVID itu. Dia bikinnya tetes. Iya, tetes. Namanya Dr. Chen Katz. Saya kenal baik, saya pernah wawancara. Nah, artinya terus, lewat tetes? Iya, bukan disuntik. Bukan disuntik, oke. Iya. Terus kemudian ada juga mereka kalah itu secara moral. Netanyahu mengklaim tentara kita bermoral.
Tapi yang diserang semua fasilitas sipil. Akhirnya mulai dari rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, itu semua jadi korban, tempat pengungsian. Akhirnya yang jadi korban warga sipil. Iya, iya. Artinya gini, Hamas itu udah menang secara moral. Mereka kan menyerang tentara ketika invasi itu kan. Yang Iya. diserang kan tentara. Iya, Nah, iya, oke. sebaliknya Israel dengan kekuatan yang mereka sebenarnya bisa memilah-milah, tapi mereka nggak melakukan itu. Ya karena mereka frustasi, nggak ada yang bisa nemuin pasukan Hamas. Karena kan mereka bergerak di antara runtuhan bangunan dan muncul dari terowongan. Nah, Iya, seperti ya itu. saya lihat kemarin liputan Al Jazeera 1,5 Iya, jam ya. ekonomi juga Iya. mereka kalah. Karena kan Ekonomi apa? Bloomberg itu kan udah menulis. Bloomberg itu menulis itu biaya perang aja, belum efek ekonomi sosial, itu 280 juta dolar per hari. Itu kalau nggak salah Moody, lembaga peringkat kredit itu dunia itu kan menurunkan peringkatnya Israel, peringkat utangnya. Iya, 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 iya. ratingnya Ekonomi keren. Israel sendiri udah mengatakan Udah bahwa defisit. diambang krisis kan? Iya. Diambang krisis. Iya, gitu. Sekarang udah mulai juga petisi dari para tentara Iya. untuk menghentikan Gaza ini. Iya, karena laporan itu terakhir Desember atau Januari, saya lupa itu, Januari mungkin. Itu minimum sudah ribuan ribu tentara Israel yang tewas. Tapi kan Israel nggak akan mau mengaku itu. Laporan dari mana itu? Adalah saya dapat itu. Terus versi asuransi nasionalnya Israel 72.000 tentara yang luka. 72.000 yang luka. Iya, itu termasuk kalau nggak salah waktu itu ya, 12.000 yang cacat. Baik amputasi tangan, amputasi kaki atau buta. Iya, iya. Cuma kan Israel nggak akan buka itu karena apa? Otomatis spirit tentaranya pasti akan habis. Ya, tapi kan ada, ya sekarang kan kenapa kemudian ada kebutuhan dalam tanda kutip bagi Israel untuk menyerang Lebanon? Itu kan sebenarnya itu salah satu manuver politik Netanyahu untuk mempertahankan karirnya. Sebelum terjadinya Mau perang pemilu? Gaza. Iya. Mau pemilu sebentar lagi kan? Bukan Bukan. pemilu, enggak. Sebelum 7 Oktober kan Netanyahu sudah ambruk dengan Ya. kasus korupsi ada 4. Ya, ya. Terus juga pemotongan kewenangan Mahkamah Agung. Itu kan Ya. didemo terus. Nah, tambah lagi Gaza, terutama keluarga korban, terus mereka yang Israel itu sebenarnya sudah kalah selain itu faktor sosial. Karena Israel ini negara imigran, mayoritas kan penghuninya kan imigran dari Uni Soviet, dari mana-mana. Itu kan salah satu jaminan imigran mau pindah, orang Yahudi mau pindah ke Israel kan salah satu jaminannya keamanan. Serangan 7 Oktober terus Hamas masih bisa nyerang, ditambah Hizbullah, tambah milisi Al-Hussein dari Yaman, tambah KTF Hizbullah dari Irak, itu kan membuat takut, teror. Akhirnya banyak orang yang kabur karena mereka merasa, wah nggak aman nih tinggal di Israel. Padahal yang nyerang bukan negara levelnya, milisi semua itu kan. Hizbullah milisi, Al-Hussein di Yaman milisi, KTF Hizbullah di Irak milisi, Hamas milisi, Jihad Islam. Selama setahun juga Hamas masih bisa nyerang. Iya kan yang paling awal itu yang diberitakan oleh Israel segala macam yang pertunjukan musik itu kan. Artinya yang musik di Israel. Pertunjukan musik itu yang diserbu kan. Ada yang lagi party. Enggak, itu bagian. Iya, itu bagian dari party. Itu bagian dari itu. Festival artinya, Nova ya, itu ya Festival Nova. Itu di Kibbutz Be'eri. Ya di Al Jazeera kan itu yang seolah-olah monumen dari salah satu monumen ya. Salah satu monumen artinya memberikan ketidaknyamanan tadi. Ya iya, dengan diserang tiap hari terus itu kan tidak nyaman. Orang Israel ternyata Israel udah nggak aman nih. Kan mereka negara imigran, rata-rata Israel kan mengakui be citizen kan. Ya, banyak yang balik ya. Yang tadinya warga ini balik gitu. Memilih kembali lah ke negara sebelumnya. Iya. Ke depannya seperti apa nih? Kalau kita lihat perkembangan yang di Lebanon ini apakah akan makin membesar atau tidak? Apakah benar akan ada invasi darat yang invasi darat udah Israel. Ya udah ya, tapi kan dihadang nih sama Hizbullah segala macam. Iya. Nggak bisa maju kok mereka. Karena di selatan itu banyak bunker-bunker juga. Banyak lubang-lubang untuk muncul. Seperti itu. Karena gini, motivasi Hamas Jihad Islam. Mereka kalah secara motivasi. Ketika Hamas berperang melawan Israel, mereka kan berperang untuk motivasi mengisir penjajah. Ya. Nah, penjajah artinya mereka siap mati. Karena kan melawan penjajah itu bagian dari jihad. Sebaliknya pasukan Israel di mana-mana tentara itu kan penugasan. Mereka punya anak, punya istri, punya orang tua. Ada ketakutan untuk mati. Beda dengan mereka yang kayak kita dulu lah. Iya. Makanya ketika perang narasi ada yang bilang, oh ini karena Hamas nih duluan nyerang. Saya sih berpikir kalau ada orang Indonesia bicara begitu itu aneh. Orang dari bangsa yang pernah merasakan penjajahan ternyata
menyatakan Hamas itu teroris. Hmm. Padahal kita dulu juga ngelawan Belanda, ngelawan Jepang pasti dicap teroris. Ya, Nah, kan semua. aneh kecuali orang dari negara yang belum pernah dijajah boleh ngomong gitu. Ini Hmm. pernah ngerasain dijajah kan aneh. Nah, itu bagian dari perang narasi. Seperti itu. Ya kan Israel dibunuh sekarang katanya ke Suriah juga. Ini Kalau Suriah udah biasa itu Israel nyerang. Karena Israel kan above the law, mereka melanggar jauh wilayah ya? kedaulatan. Udah pernah kan terakhir itu waktu bulan April ketika Iran menyerang balik kan untuk pertama kali nyerang Israel. Itu kan mati jenderalnya. Jenderal saya lupa namanya. Iya, ada satunya. Gitu. Nah, kemarin kan ada balasan dari Iran ini. Iya. Gimana tuh? Ini apakah akan berlanjut terus? Nanti Israel akan balas lagi? Itu kan Iran itu ketika nyerang April udah nentuin aturan baru dalam perang konflik dengan Israel. Aturan baru? Iya. Jadi dia bikin standar aturan rule of game-nya dia bikin ubah bahwa dia bilang kalau selama ini kan Iran nggak pernah nyerang walaupun banyak yang mati. Jadi siapapun warga atau kepentingan Iran yang ditarget oleh Israel maka Iran wajib membalas. Makanya kan sebelumnya Ismail Haniyah. Hamas itu kan bagian dari kepentingan Iran, proksinya Iran dalam melawan Israel. Kemudian Nasrallah 27 September. Hizbullah itu kan bagian dari proksinya Iran. Nah, mereka harus membalas. Nah, mungkin kemarin itu tanggal 2 kalau nggak salah, saya lupa, Oktober. Itu momen yang pas untuk membalas. Dan itu membalasnya kan lebih kuat daripada serangan balasan April. Karena kan termasuk peluru kendali hypersonic juga. Itu kan si Fatah 1 apa Fatah 2 gitu. Nah, itu menyasar itu kan 3 pangkalan udara. Nevatim itu di Beersheba, kemudian Tel Nov itu di Tel Aviv, 20 kilo dari Tel Aviv, ibu kotanya Israel, Tel Aviv. Kemudian sama Hatzerim itu di Gurun Negev, selatan Israel juga. Sama ruang terbuka di dekat markas Mossad, sekitar 1,5 kilometer lah dari markas Mossad. Gedung Mossadnya nggak kena. Tapi kan itu udah menunjukkan bahwa Iran itu mampu menyerang aset-aset strategis Israel di dalam negeri. Artinya begini, ketika Israel perang lawan milisi proksinya Iran aja mereka kelabakan, apalagi lawan empunya yang punya proksi kan. Artinya negara ya? Negara. Negara. Gitu. Lawan milisi aja nggak bisa. Nah, itu makanya saya bilang kalah. Baru lawan milisi. Kalau lawan Iran jauh lah dari kekuatan kesenjataan. Apalagi kan kemarin kita tahu mereka baru ngetes. Diyakini ngetes senjata nuklir. Ada getaran gempa 4,6 skala Richter menurut Armenia. Armenia tuh kayaknya dekat Armenia, makanya seismiknya Armenia, BMG-nya Armenia menangkap itu. Iya, ada tes nuklir. Tapi kan nuklir perkembangan baru ada Putin segala macam. Ini katanya melibatkan senjata-senjata di luar juga nih, dari Korea Utara, dari Rusia. Ya itu saya kurang paham kalau itu, tapi yang jelas Hizbullah motivasinya sama seperti Hamas. Kan karena Hizbullah pernah memaksa mundur Israel dari wilayah Lebanon Selatan tahun 2000 kan. Nah, iya. Jadi artinya Hizbullah ini sama, malah lebih kuat karena kan transfer senjata Iran itu ke Hizbullah kan lebih mudah. Lebih dekat. Suriah. Lebih dekat ya? Enggak, karena Lebanon itu wilayah kedaulatan, beda dengan Palestina yang ada dalam genggaman penjajahan Israel kan. Jadi lebih mudah masuknya lewat Suriah biasanya. Atau biasa lewat laut, atau biasa lewat udara. Dan sekarang kan memang Hizbullah kan tetap aja melakukan serangan gitu. Iya. Jadi beda motivasinya. Kalau dilihat dari eskalasi itu, kita lihat lagi nih. Untuk kepentingan kalau Indonesia bagaimana menurut Faisal ini? Kalau Indonesia, saya sih pengen presiden terpilih mendatang lebih konkret lah melakukan terobosan. Kita selama ini berjuang di level diplomasi, ya di bilateral maupun regional maupun multilateral. Nah, saya pengen ada terobosan yang lebih konkret ya. Kayak kemarin kan presiden terpilih Prabowo di Shangri-La Dialog kan dia bilang, kita akan mengevakuasi 1.000 pasien. Itu kan terobosan. 1.000 pasien luka dari Gaza. Oke. Karena ini perang yang kelima, perang ke-1, 2, 3, 4 kan belum pernah ada kita ngungkapin itu. Wacana itu ya, wacana 1, 2, konkret 3, 4 sebelumnya ya. Iya, perang Gaza sebelumnya. Nah, saya berharap ada lanjutannya. Itu apa terrealisasi nggak yang itu? Ya itu tantangannya buat Prabowo, dia harus apalagi dia militer, Kopassus ya, dia harus berani lah. Nah, saya berharap dia yang datang ke sana menjemput secara simbolik 1.000 pasien itu. Karena kan mertuanya juga waktu itu ke Bosnia, sama-sama tentara lah istilahnya kan.
Pak Harto ya? Pak Harto, iya. Sampai ke Bosnia nggak pakai rompi ya? Nah, Iya, saya iya. ingat itu. Saya pengennya artinya setelah perang, selesai gencatan senjata. Karena kalau perang juga nggak mungkin dikasih masuk sama Israel. Sama aja bunuh diri lah. Ya maksud saya setelah gencatan senjata, dia datang ke sana. Terus, Artinya kehadiran kapal apa enggak, itu kemarin? di Al-Aris doang. Nggak mungkin Oh, lah sampai ke Gaza. Israel itu memblokade Gaza dari 2007. Dan akses untuk nelayan ke Gaza itu laut hanya 3 mil. Nggak mungkin sampai ke laut Gaza, perairan. Itu cuma di Al-Aris, Mesir. itu di Di Mesir. Mesir, bukan ke Berarti Gaza, bukan perairan pasien-pasien yang sudah Gaza. keluar dari Oh, kalau Gaza. itu saya nggak tahu. Kan ini kan mau dibawa ke Indonesia. Iya itu. Ya, Oh, maksud saya iya. Prabowo-nya ke sana jemput secara simbolik. Itu kan gaungnya lebih wah lah di dunia internasional. Pertama apa? Pertama, kita sebagai bangsa pernah dijajah, presidennya langsung datang ke tempat yang sedang dijajah. Itu kan gongnya lain. Iya. Apalagi itu Hamas, Jihad Islam atau rakyat Palestina itu dianggap teroris lah karena melawan Israel oleh Amerika dengan Israel dan sebagian negara Eropa. Nah, gitu kan. Kalau kita mau melaksanakan alinea pertama kan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, salah satu bentuk konkretnya ya saya senang ada terobosan wacana mau jemput. Mudah-mudahan itu dilaksanakan. Tapi ya harus Prabowo-nya ke sana. Karena kita udah kalah sama Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak udah ke Gaza sebelumnya. Kalau nggak salah 2014 apa? Lupa saya 2014. Setelah perang 2014. Masa kita kalah dengan negara kecil seperti Malaysia kan? Presidennya. Ya. Apalagi sepanjang sejarah kita kan belum pernah ada presiden Indonesia menginjakkan kaki di wilayah Palestina. Kepentingannya secara simbolik ya. Simbolik itu gaungnya beda. Luar biasa. Luar biasa. Artinya kita menempatkan diri bahwa kita nggak takut dengan Amerika yang mendukung Israel. Dengan persenjataannya kita mendukung dengan sisi kemanusiaan, tapi presidennya hadir di situ kan beda. Itu berarti diplomasi yang selama dijalankan oleh Deplu itu cuma sekedar ya diplomasi itu bagus tetap karena kan memang itu kan harus dijalankan di forum-forum multilateral ataupun regional ataupun secara bilateral itu tetap. Tapi kalau saya pengennya sosok pemimpin itu kan penting. Sosok pemimpin itu kan artinya begini. Kan kita ini sering kan ada tiba-tiba kemarin ada cendekiawan Muslim Indonesia ke sana. Nah, itu kan juga cukup mencederai. Menlunya di sana koar-koar ini Israel meninggalkan ruang sidang ketika Netanyahu berbicara, tapi ternyata ada orang Indonesia mau menerima kunjungan. Dan bukan baru ini, sebelumnya ke pejabat MUI dulu 3 orang 2018. Bertemu Netanyahu lagi kan? Iya, ini penasihat Jokowi waktu itu kan siapa saya lupa Pak Yahya Stakuf itu kan juga. Nah, hal-hal kayak gitu kan kalau misalnya presiden itu paling depan berdiri situ, itu kan orang jadi wah presiden gue udah berani nih ke sana. Nah, itu kan gaung. Nah, terkait dengan gitu kan artinya kita perlu aturan regulasi, aturan turunan, undang-undang. Selama ini kan kita cuma mengandalkan pembukaan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi kan kita tidak ada turunannya. Siapa sih negara yang masih dijajah? Karena dari narasi pun pemerintah juga bilangnya konflik Palestina-Israel, bukan penjajahan Israel atas Palestina. Kalau saya sih, menurut saya kita udah kalah narasi ketika kita ngomong konflik Palestina. Jadi konflik ya, bukan penjajahan. Bukan, coba aja cek kalau pemerintah ngomong, presiden ngomong, menteri luar negeri ngomong. Padahal Bung Karno mengatakan itu penjajahan kan? Penjajahan. Nah makanya harus ada, kita itu dalam membela Palestina kita kan nggak punya asas legal hukumnya. Nggak ada dasar hukum. Cuma ngandelin amanah pembukaan UUD 45 yang ya itu masih bias lah, masih terlalu luas. Menurut saya harus ada undang-undang negara Palestina seperti apa yang kita mau bela. Terus juga ibu kotanya yang mana kita mau bela. Wilayahnya seluas apa yang mau bela. Karena selama ini kan kita ini ngikut versi barat. Versi masyarakat internasional yang ternyata mengerdilkan aspirasi bangsa Palestina. Artinya begini, kalau kita berkaca zaman kita dulu dijajah. Ternyata masyarakat internasional, oh ya segini aja lah kita bikin nih. Pakai konsep misalkan kalau Palestina solusi dua negara, Indonesia begini aja lah. Apa kita mau sebagai bangsa kan konsep solusi. Saya sih merasa aneh ketika pemerintah mendukung konsep solusi dua negara. Padahal itu solusi yang keliru. Keliru dalam arti begini. Pertama itu konsep bukan aspirasi bangsa Palestina. Itu kan pertama diluncurkan itu oleh Pangeran Abdullah Putra Mahkota waktu itu. Dalam KTT Liga Arab di Beirut 2002. Pangeran Abdullah Yordania kan? Bukan, Pangeran Abdullah ini dari Raja Arab Saudi. Oh Arab Saudi. Kemudian 2005 dia jadi Raja Arab Saudi. Dia bilang bangsa Arab akan mau mengakui Israel kalau Palestina merdeka. Yaitu solusi dua negara.
itu kan nggak pernah dibawa ke referendum bangsa Palestina. Dan kita tahu antara Fatah, dua faksi terbesar, dengan Hamas kan berbeda ideologinya. Oke. Yang satu mau berkompromi dengan Israel. Kalau saya sih menyebutnya kepanjangan tangannya penjajahan Israel terhadap Palestina. Karena mereka kan berkompromi. Yang satu anti Zionis. Pengen Israel tuh keluar, nggak ada di wilayah sebelum Israel berdiri. Kan Hamas Jihad Islam itu kan nggak mau kompromi lah istilahnya. Sama dengan dulu zaman kemerdekaan lah, ada yang mau berunding, ada yang mau gerilya di Iya, Indonesia kan? seperti itu, iya begitu. Itu dari situ aja, bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa? Sedangkan di bangsa Palestina cuma sebagian, karena hasil pemilu, hasil polling itu 80% rakyat Palestina itu pengen Abbas mundur. Abbas itu secara konstitusi udah nggak berhak jadi presiden. Dia kan mulai Januari setelah Arafat meninggal 11 November 2004. Dia itu harusnya sudah selesai itu 2009. Nah, masa kita sebagai negara demokratis, melaksanakan demokrasi, kita masih mendukung atau mau bekerja sama dengan pemerintahan yang sudah inkonstitusional. Itu bagaimana mungkin konsep solusi dua negara itu bisa dilaksanakan karena rakyatnya sendiri udah nggak suka sama pemerintahnya. Itu satu. Dan dan bukan bagian dari aspirasi, nggak pernah dibawa ke referendum Palestina, itu satu. Yang kedua, solusi dua negara itu hanya mengakui wilayah tepi barat dan jalur Gaza, ya kan, dan Yerusalem Timur. Itu luasnya cuma 22%. Mana ada sih bangsa yang mau diatur sama orang lain tiba-tiba wilayah lo nanti merdeka segini aja. Nggak ada yang mau. Sama dengan dulu pertama kali Indonesia perjanjian apa tuh Renville ya, yang kita cuma dikasih 3 ini Jawa, Sumatera kan, dan kita menolak. Iyalah, mana ada orang mau. Nah itu diatur oleh orang lain. Artinya kan itu kan sampai sejauh itu. Kalau masalah solusi negara ini kan tentu terlalu jauh bagi Indonesia untuk terlibat gitu. Nah, lalu Bang Indra, yang ketiga, bentar lo, begini. Yang ketiga konsep itu, tadi kan saya bilang 22%. Kalau mau fair balik ke resolusi partisi 1947. 45 buat Palestina, 55 buat Israel. Kalau 52 kalau nggak salah, karena atau 53 karena wilayah Yerusalem Barat maupun Timur itu di bawah hukum internasional. Israel udah nyaplok ke Yerusalem Barat waktu perang 1948 Arab Israel. 48 ya. Iya. Jadi maunya ke 47. Harusnya kalau kita mau fair balik ke resolusi yang PBB dong. Jangan ngambil proposal damainya inisiatif Arab yang dibawa Pangeran Abdullah. Ambil yang PBB yang sudah disahkan resolusinya. Kalau mau 45, kenapa kita setuju yang 22? Itu aja udah aneh. Kita katanya mendukung Palestina tapi mendukung sesuatu yang lebih kecil wilayahnya. Itu aja udah aneh. Terus solusi dua negara anehnya begini. Jangankan ngomong Palestina merdeka. Kita maksa Israel cabut blokade Gaza aja nggak mampu. Jangankan ngomong Israel merdeka. Kita maksa Amerika balikin lagi kedutaan besar dari Yerusalem ke Tel Aviv, kita nggak mampu. Jangankan maksa jangankan kita pengen Palestina merdeka, kita nggak bisa maksa Israel runtuhin tembok pemisah di tepi barat, panjangnya 750 km dibangun sejak 2002. Itu aja nggak mampu, gimana kita mau ngomong Palestina merdeka? Oki aja nggak mampu buat maksa begitu. Hal yang kecil, blokade dari 2007 aja nggak mampu gitu. Terus sudah ngomong awang-awang, makanya saya bilang Palestina itu cuma negara hayalan. Waduh, ini luar biasa ini. Ternyata banyak sekali item yang harus kita detilkan selain kita bicara masalah Palestina itu merdeka. Karena kita damain Hamas Fatah aja nggak bisa. Oke itu. Ya karena mereka beda ideologi, beda kepentingan. Yang satu sudah nyaman karena banyak sumbangan kan. Banyak sumbangan ke otoritas Palestina biar tetap bertahan. Dan Israel dan Amerika punya kepentingan untuk itu bertahan. Karena mereka mau berkompromi. Mau diajak kerjasama. Kepanjangan tangan lah dari Israel di Palestina kalau saya nyebutnya. Berarti apa yang dipesankan oleh Bu Menlu nih ketika di DPR. Minta pamit di DPR. Dia titip Palestina. Kemudian ketika dia juga di New York kan kalau nggak salah. Juga menyampaikan hal yang sama. Titip Palestina. Berarti itu cuma wishful thinking aja. Artinya cuma sekedar bahasa diplomasi aja karena mau titip apa sementara yang serius nggak dilakukan. Ya itu tadi saya bilang, maksudnya kita mendukung sesuatu konsep yang sebenarnya keliru. Keliru tadi maksudnya yang kecil aja, lebih kecil dari Palestina merdeka, blokade Gaza kita nggak mampu. Tapi memang itu bukan hanya kita. Oki aja beranggotakan 57 negara berpenduduk Muslim nggak mampu. Artinya gini. Kita itu harus tadi ada terobosan seperti itu. Nah, misalkan
presiden kita berani, itu kan bersejarah untuk pertama kalinya presiden Indonesia menginjakkan kaki di wilayah Palestina. Yang paling mungkin itu Gaza. Karena kalau ke tepi barat, Israel minta tawaran. Ya kalau mau ketemu orang Palestina, ketemu pejabat kita juga dong. Kan itu Yang pernah masuk Gaza siapa aja dari negara lain? Oh, sejak blokade. Itu Hmm. baru Emir Qatar, Sheikh Hamad. Bukan Emir Qatar sekarang, bapaknya. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sama Perdana Menteri Najib Razak Malaysia. Baru 2 ya? Baru 2. Nah, kita harus yang ketiga. Apalagi kita negara besar. Dan dipimpin nanti presidennya orang militer. Kan harusnya kan lebih berani gitu. Kalau saya sih berpikir gitu. Sama undang-undang perlu. Karena buat begini, ngatasi. Selama ini kan kalau ada orang, ini kan mendapat undangan. Bukan ziarah, beda ya. Kalau ziarah ke Bethlehem itu kan beda ziarah. Ketika orang dapat undangan dari pemerintah Israel, ketemu pejabat Israel, itu kan selalu menimbulkan polemik. Tapi nggak ada aturan yang ngasih solusi. Nah itu butuh undang-undangnya. Bagaimana relasi antara warga dengan Israel. Baik dengan warga Israel, dengan pemerintah Israel, dengan perusahaan Israel, itu kan harus diatur. Karena nanti hal-hal begini itu kan sedikit banyak mencederai dukungan kita terhadap Palestina. Artinya Pak Prabowo juga harus didukung oleh misalnya Menteri Luar Negeri yang memang sangat memahami masalah ini. Karena kan ini juga prioritas bagi Pak Iya, selalu Prabowo. kan selalu disebut sama Presiden Jokowi sama Bu Menlu juga bahwa ini kan jantung politik luar negeri Indonesia. Ya. Iya. Sosok Menteri Luar Negeri yang diharapkan oleh Bang Faisal seperti apa itu? Artinya mampu memberikan dukungan, support kepada Pak Prabowo nanti? Ya saya sih percaya aja lah kalau Prabowo ngambil siapa. Karena kan di mana-mana tetap itu kan leadernya. Menteri itu kan pembantu presiden. Ya. Tinggal tergantung leadernya. Kalau leadernya bagus, dia akan bisa memilih orang bagus. Kalau leadernya bagus, dia akan bisa menurunkan ide-ide dan kebijakan yang bagus. Sebenarnya kan di mana-mana tergantung leader, baik perusahaan, keluarga, namanya organisasi semua tergantung leader. Kalau leader bagus, dia bisa memilih orang bagus dan dia bisa memberikan ide-ide bagus dan orang bagus itu pun bisa memberikan input yang bagus kepada leadernya. Artinya gini, seandainya nanti Pak Prabowo datang ke Gaza, itu Bang Faisal itu mau jadi penunjuk jalan di sana. Gimana? Sana juga ada Abdillah Onim juga kan. Siapa? Ya ada Bang Onim ya. Iya. Ada siapa lagi? Ya maulah saya ikut karena kan itu bagian dari sejarah. Iya. Iya, untuk pertama kalinya presiden. Jangan sampai salah jalan juga nanti. Navigasinya salah nanti. Ya. Enggak lah, pasti udah ada orang-orangnya itu. Iya, iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Bang Faisal Assegaf. Sama-sama. Kita bertemu dengan orang lapangan yang luar biasa, sepertinya pengetahuannya sangat luas ya tentang Timur Tengah. Tapi hari ini khusus kita menggali aja pengalaman batiniahnya ini terhadap apa yang terjadi di lapang kemarin di Libanon ya. Tapi tentu kita akan lihat lagi ke depan bagaimana perkembangan di Timur Tengah ini dan saya kira ini juga menjadi salah satu prioritas ya bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti karena memang terlihat sekali dari apa yang dilakukan oleh Presiden selama ini gitu. Dan Indonesia artinya akan ada legacy khusus yang akan dijalankan. Jadi Sobat Marilog, terima kasih banyak Bang Faisal. Sama-sama. Moga-moga kita berjumpa lagi dan tetap sehat selalu ya. Dan jangan sampai kena tangkap lagi. Sampai jumpa.